penyampaian materi. Selanjutnya, kita akan masuk di materi peran lembaga-lembaga peradilan. Sebagaimana yang kita ketahui ketika kita berbicara tentang lembaga peradilan, itu kita akan berbicara tentang suatu, lembaga yang sangat penting dalam apa? Ya, hari ini pembahasannya mata kuliah sistem peradilan, berarti lembaga peradilan sangat penting dalam suatu sistem peradilan. Untuk apa? Yang pertama itu ya jelas untuk menjaga dan yang, selanjutnya mengawasi hukum agar berjalan efektif atau, biasa dikenal istilah law enforcement, penegakan hukum. Peradilan itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara menegakkan hukum dan keadilan. Tugas negara menegakkan hukum dan keadilan, karena negara tidak bisa mengurusi semuanya secara kontinu tanpa ada pemisahan klasifikasi, mana urusan legislatif, mana urusan eksekutif, mana urusan yudikatif, maka kemudian lembaga peradilan ini ada di bagian tugas negara dalam law enforcement atau wilayah yuridis atau yudikatif. Oke. Nanti setelah mata kuliah ini boleh bertanya ya, boleh sharing pendapat. Kita ini bagi saja dulu materinya. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 45, itu di dalam pasal 24 diatur lagi dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, pasal 18 tentang kekuasaan kehakiman. Di dalam kekuasaan kehakiman itu dibagi juga lagi menjadi ada yang disebut dengan Mahkamah Agung, yang di dalam Mahkamah Agung ini juga ada peradilan di bawahnya yang kemudian kita kenal dengan ada peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara. Kemudian ada lagi wilayah yang lain dari peradilan dalam kekuasaan kehakiman yang diatur dalam kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi. Lembaga peradilan itu sebenarnya merupakan sarana. Nah, sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan perlakuan yang semestinya di depan hukum. Mengapa lembaga peradilan punya peranan yang sangat penting? Karena satu, di situ ada proses penegakan keadilan, proses pemberian kepastian hukum, proses menertibkan ketertiban, dan proses untuk mendamaikan atau kedamaian. Kemudian ini harapannya atau dasolennya akan terwujud atau mendekati bentuk ideal harmoni tata roda pemerintahan yang teratur. Ini dicatat ya, ini dasolennya. Kemudian selain lembaga peradilan tersebut, ada juga peran lembaga penegak hukum yang tujuannya support dari sistem hukum, sistem peradilan. Mata kuliah kita hari ini kan judulnya sistem peradilan ya. Jadi sistem peradilan itu adalah sesuatu yang mempunyai keseluruhan proses yang lengkap. Dalam proses yang lengkap di negara hukum Indonesia ini, kemudian tentu dikenal ada yang dinamakan dengan lembaga lain yang mendukung terwujudnya keadilan dan kedamaian. Lembaga yang pertama, lembaga yang turut mensupport peradilan Indonesia adalah Kepolisian Negara. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya, kita mengenal ada lembaga yang mensupport dan sangat baik, yaitu Kejaksaan Republik Indonesia. Yang ketiga, ada person yang sangat berperan, yaitu hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Jadi kalau
tadi polisi, jaksa itu support, kalau hakim itu dia justru sudah ada di kategori ujung tombak pelaksana kekuasaan kehakiman. Ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Nah, ada lagi peran advokat dalam penegakan hukum. Ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2003 nomor 18. Selain itu, kemudian ada lembaga ad hoc yang kita kenal dengan tugas-tugas yang luar biasanya, yaitu KPK. Amanatnya ada di Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2002. Salah satu pakar hukum yang spesialisasinya sebenarnya hukum internasional dan ketatanegaraan itu mengatakan seperti ini. Hukum tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi lembaga-lembaga atau institusi dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan. Tolong masing-masing peserta kuliah hari ini nanti dianalisa kembali apa yang dikatakan oleh Profesor Mokhtar Kusumaatmadjeni ya ketika mengatakan hukum tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan juga meliputi lembaga-lembaga institusi dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan. Nah, ketika kita berbicara peradilan, tentu ada yang harus melaksanakan law enforcement atau penegakan hukum. Penegakan hukum ini membuat hukum itu berguna apabila ditegakkan oleh lembaga peradilan. Dalam penegakan hukum yang seharusnya baik tidak akan bisa berjalan jika tidak ada hukum sebagai landasan bagi lembaga peradilan dalam penegakan hukum. Di sini ada kriteria badan peradilan, penegak hukum, hukum itu sendiri. Yang di dalam slide yang saya bagikan ini diberikan level berhubungan atau istilahnya saling berkorelasi. Makanya gambarnya tidak terpisah tetapi masuk sebagai bagian seperti itu. Jadi itu kan kalau kita berbicara sistem, kita berbicara keseluruhan proses ya. Jadi ada badan peradilan, penegak hukum, ada hukum itu sendiri. Surjono Sukanto mengatakan, perlindungan hukum pada dasarnya perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Nah, perangkat hukum ini kita kenal di dalam landasan belajar hukum itu wilayah substansi atau aturan-aturan hukum. Kita lihat di sini ada yang disebut dengan MA, MK, dan KY. Ini bisa masuk kategori peradilan di Indonesia. Kemudian jenis peradilan dan pengadilan itu dibagi lagi menjadi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer tinggi. Nanti di bawahnya ada peradilan militer, kemudian pengadilan tinggi tata usaha negara, di bawahnya ada peradilan tata usaha negara. Kalau di peradilan umum itu hierarkinya dari peradilan umum dia ke pengadilan negeri, ke pengadilan tinggi, dan kemudian kalau dia mau berkasasi dia ke MA. Indonesia ada pengaturan agar proses berperkara di pengadilan sebenarnya harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dengan biaya yang ringan. Ini ada dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman atau Dasolen. Nah, kenyataannya sebenarnya apa yang dicita-citakan menurut dalam Undang-Undang Nomor 4 ini ketika kita ingin menegakkan keadilan dan memperoleh keadilan itu kita harusnya melalui proses yang sederhana, cepat, dengan biaya yang ringan. Tapi kemudian menjadi tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan. Mengapa tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan? Karena ternyata ada salah satu contoh, misalnya dalam berperkara perdata, itu biaya yang dikeluarkan itu sebenarnya pada kenyataannya tidak ringan atau
cenderung berat. Nanti kita akan diskusikan ya. Kemudian selain itu, ini juga berpengaruh pada berkurangnya minat karena mahal atau lama. Kemudian ini mempengaruhi pencari keadilan untuk menyerahkan kasus atau masalah hukumnya ke pengadilan. Nah, kenyataan lain ada yang memanfaatkan ketidakberdayaan masyarakat ini. Jadi di level tertentu masyarakat menengah ke bawah mungkin dia tidak mampu beracara karena mahal. Nah, di level lain klasifikasi lain justru mereka mampu membayar proses peradilan itu karena ada oknum memang yang menawarkan sebagai penghubung antara pihak yang bermasalah dengan hukum dengan penegak hukum. Misalnya karena ada oknum hakim yang cenderung korup, ada oknum jaksa yang cenderung korup, dia mau terima saja uang suap, dan kemudian ada yang menjembatani penghubungnya, kemudian ada pihak berperkara yang ingin perkaranya cepat selesai, inilah yang dikenal dengan sistem kebobrokan yang dilakukan oleh mafia peradilan. Nah, konklusi dari slide ini atau perkuliahan dari masalah lembaga peradilan ini, kita nanti akan lihat fungsi peradilan, tetapi kita juga lihat fenomenanya yang kemudian diberikan kesimpulan seperti penegakan hukum di Indonesia ternyata mempunyai banyak lembaga. Nah, lembaga ini sesuai jenis dan alur perkara yang ada. Kemudian, mengacu pada undang-undang tentang keberadaan lembaga peradilan dan pengadilan, seharusnya memudahkan para pencari keadilan atau para pencari keadilan ini kategorinya masyarakat ya, untuk mendapatkan haknya. Dan kita bertemu pada kenyataan yang terjadi ternyata tidak semudah itu memperoleh proses yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Jadi daseinnya itu yang kadang-kadang menampar-nampar kenyataan pada sebagian masyarakat Indonesia. Nah, nanti saya akan bagikan minta tolong ketua untuk bagikan slide-nya di kelas tak. Tetapi tolong perhatikan, nanti ketika saudara-saudari yang sudah mengikuti kuliah ini selesai dengan sistem peradilan pertemuan 4 hari ini, tolong buat analisis. Jadi di sini akan saya lihat paham atau tidak dengan konsep yang sudah diberikan. Mengapa di negara hukum Indonesia harus ada begitu beragam lembaga peradilan? Dan yang kedua, apakah dalam proses berperkara para penegak hukum hanya harus patuh pada ketentuan sesuai Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman atau pro pada agenda hak asasi manusia atau bahkan sejalan? Yang ketiga, nah ini seperti seorang sutradara, silahkan membuat suatu skenario terkait masalah atau bahkan kenyataan yang pernah atau sering saudara-saudari dengarkan terkait mengapa penegakan hukum di Indonesia sulit dalam mengatur keseimbangan antara substansi atau aturan hukum dengan struktur atau penegak hukum dan kultur budaya masyarakat. Di mana titik lemahnya? Oke, sekian dan terima kasih. Selanjutnya kita ke sesi diskusi. Sekarang ada 11 orang ya. Tolong ketua tingkat nanti kita rekap jumlah kehadiran hari ini ya. Ketua tingkatnya mana? Pak Ketua, Pak Ketua. Mana? Kita dengar azan dulu ya. Ketua. Dengarkan azan dulu. Ibu Kartini belum masuk ya?
masuk, Bu. Oh, sudah masuk. Iya. Ibu Hera kayaknya belum masuk, Ibu. Dia belum ada lagi ini pemberitahuan untuk mengizinkan masuk. Mohon maaf Bu, saya tidak tampilkan video karena ribut lagi di jalan. Iya, kita dengar azan juga. Ya belajar kok nak, besok kok ulangan Baca-baca itu tema 5 nih. Sudah selesai azannya, Dik? Oke, sudah selesai azan ya? Tabe, siapa tahu ada yang mau menanyakan tentang materi tadi, boleh, silahkan. Silahkan. Saya mungkin, Bu, bertanya. Oh ya, siapa ya ini? Ibu Kartini ya? Iya, Bu. Oke, silahkan. Dalam hal beberapa kali melakukan persidangan pada saat akan sampai pada putusan akhir hakim, itu biasanya ada sistem tunda gitu loh, Bu. Maksudnya apa ya? Kenapa enggak pada saat itu agenda mendengarkan putusan hakim itu langsung diputuskan? Sehingga saya merasa ini seakan-akan ada rongga untuk mengadakan permainan seperti itu. Oke, itu saja dulu. Gitu. Oh ya, Ibu Kartini kerjanya di mana ya? Ya. Berprofesi sebagai? Lawyer, Bu. Oke. Kalau dalam aturan beracara di pengadilan dimungkinkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Peradilan Pidana atau Perdata, dimungkinkan ada jeda. Makanya biasanya pada case tertentu kasus bisa sampai jam 9 malam masih diproses. Bisa hakimnya menunggu atau justru biasa orang disuruh menunggu oleh hakimnya. Apalagi kalau lawyer itu sudah terbiasa ya sampai malam. Saya kan dulu juga pernah ikut dalam KAI
di KAI itu saya sempat di pos Bakung, pos bantuan hukum. Di situ ketika disebutkan nanti bakalan ada proses yang kita beracara sampai malam, kita harus menunggu di pengadilan sampai berjam-jam, itu sudah lebih kepada hal-hal yang rutin mereka lakukan, dan itu sebenarnya bukan akan ada kong-kali-kong, sebenarnya itu memang proses yang dimungkinkan dalam berperkara atau beracara di pengadilan atau litigasi. Jadi hanya ke faktor apakah material putusan hakim sudah siap atau para pihak sudah siap atau ada kemungkinan berubah sesuai ketentuan yang baru diketahui pada detik-detik sudah mau mulai beracara seperti itu, Bu Kartini. Mungkin saya jawabnya subjektifnya seperti itu karena itu perasaan yang saya pernah lewati. Makanya saya off dari tugas sebagai, saya sudah dari 2004 saya sebagai akademisi, tapi saya juga sempat di 2009 itu aktif di pos Bakung, tapi saya sudah tidak akan bisa menghandle keluarga saya kalau saya juga aktif di sampai malam. Jadi kendali itu yang menyebabkan saya meninggalkan profesi untuk menjadi salah satu penegak hukum aktif. Iya. Tapi konkret yang ada ini yang biasa kami alami itu tundanya itu bukan 1 kali 2 kali pertemuan, Ibu. Bisa Biasa sampai 2 ini ya? sampai 3 kali pertemuan. Wah, bagus itu Iya. kalau begitu untuk dibuat Iya, nanti di analisis di tugas skenario itu, Bu. Ada tadi kan saya kasih tugas nanti. Jadi saya biasa mengatakan ini ada apa, Pak? Ini kan semua sudah masuk, duplik, replik apa dan segala macam itu kan sudah Anda serahkan. Ini kan sisa putusan saja. Terus mereka jawaban diplomatis. Oke, jawaban diplomatisnya apa? Dia bilang dengan sesuatu hal, dia bilang. Jadi saya biasa bicara dengan paniteranya. Saya bilang, ini gimana ini, Pak? Ya seperti itulah proses lembaga hukum kita gitu. Tapi kan dengan saya melakukan pendekatan secara ini, saya bilang, kalau memang ada permainan seperti ini saya tidak menerima, Pak. Apapun saya bilang yang akan Pak Hakim memutuskan itu kan akan saya terima sesuai dengan apa yang menjadi landasan Pak Hakim itu. Tapi istilahnya cepat dikeluarkan, toh kalau memang sudah ini, jangan lagi menunda-nunda sampai berapa hari, ini kan waktu kita juga tersita. 1 kali pertemuan datang cuma dibilang tunda, datang lagi minggu depan tunda lagi kan, Jadi terkesan tidak profesional ya? Iya, Bu. Iya. Akhirnya setelah orang mengatakan tunda, tunggu dana atau apalah. Oh, setelah Ibu Kartini berapa kali komplain berpengaruh tidak? Saya masuk lewat Bu, pers. Jadi saya kebetulan pengurus di beberapa pers online, apa namanya? Saya masuk di situ. Jadi saya datang membawa anggota, saya bilang ini pasti ada masalah seperti itu. Jadi saya mohon izin, saya bilang saya mau diliput dalam hal ini. Oh, jadi akhirnya tidak lama dibacakan. Ya. Oh, berarti bisa ditekan gitu ya? Wah, bagus sekali ini dituliskan di skenario kenyataan peradilan yang dia alami sama Ibu Kartini terkait profesi advokatnya ya? Iya. Iya, jadi saya banyak sama paniteranya, Ibu. Apalagi kan dia tahu bahwa saya ada beberapa maksudnya bergabung di beberapa media online dan dia tahu itu, sehingga dia sangat hati-hati untuk berbicara dengan saya gitu. Jadi setiap ada undangan, mana ini besok putusan enggak? Saya bilang diusahakan ya, Bu ya, tergantung hakimnya. Dia bilang, wah, ini sudah berapa kali tunda, Pak, apalagi yang ditunggu kan seperti itu. Sehingga kami membaca, wah ini ada apa-apanya, tunda atau tunggu dana kan seperti itu. Jadi pers ini bisa membuat mereka bergerak menyelesaikan ya? Sebenarnya kalau kasus-kasus yang ini kan sebenarnya bisa kan untuk melibatkan pers itu, Bu. Iya. Kasus-kasus ya. Kecuali dari peradilan anak ya? Iya. Anak boleh, iya. Seperti itu. Oke.
Masuk Terima perceraian, Bu. kasih. Oh iya, nanti bisa dibagikan lagi. Sekarang kita siapa lagi yang mau bertanya selain Ibu Kartini? Atau merasa materi peradilan ini sudah cukup saja? Karena kita kan kalau tahu sistem peradilan, kalau sudah ada kata sistem, berarti kita tidak berbicara satu perspektif, satu hal, satu lembaga, tetapi kita berbicara komprehensif atau kelengkapan organ peradilan, pengadilan, dan para penegak hukum, dalam hal ini struktur hukumnya. Termasuk juga itu, kita juga berbicara substansi kultur dan struktur kultur masyarakat kita menghadapi proses litigasi seperti apa, seperti itu. Oke, Saya itu mungkin ada sedikit pertanyaan, Bu. Oh, pertanyaan atau pernyataan ini, Saudara Ketua? Singkat. Pertanyaan, Bu. Oh, ya. Ini yang ini mungkin agak melenceng sedikit, tapi ini menyangkut masalah peradilan. Yang saya mau tanyakan itu, bagaimana kajian keberadaan lembaga pengadilan di tingkat banding, pengadilan tingkat tinggi. Misalnya begini, Bu, termasuk yang dibicarakan oleh Ibu Kartini tadi, untuk hemat, biasanya kami dalam hal praktik terkendala persoalan misalnya di tingkat banding bisa memutus materi hukum yang diterapkan oleh pengadilan negeri. Kemudian di Mahkamah Agung juga demikian. Apakah memang keberadaan pengadilan tinggi ini menurut pandangan-pandangan akademik efektif atau tidak? Mungkin itu saja, Bu. Mohon Atau diulang kembali substansi pertanyaannya, tadi saya tidak terlalu mendengar. pertanyaannya, Bu, yang pada intinya apakah pengadilan kenapa tidak ada pengaturan hukum bahwa dalam hal berperkara bisa langsung ke tingkat kasasi. Kenapa harus ada tingkatan banding? Karena sejauh ini keberadaan pengadilan tinggi itu menurut kami hanya instrumen untuk kelengkapan dalam mengajukan perkara kasasi, Bu. Oh, artinya dia kayak formalitas. Jadi Iya. pada dasarnya fungsi pertama sudah dijalankan dengan baik oleh pengadilan negeri, kan? Jadi seharusnya langsung Iya. saja dari pengadilan negeri masuk saja ke Mahkamah Agung. Iya, Bu, begitu, Bu. Oke, gini ya, kalau analisis yang bahan hukum yang Ibu ketahui, pengadilan tinggi itu adalah proses kedua setelah pengadilan negeri mendapatkan suatu materi dari suatu kasus terkait sengketa. Nah, ada bahan-bahan yang ketika di level 1 sudah dianggap cukup untuk melakukan satu keputusan yang bersifat ingkrah pada kasus sengketa yang melibatkan, kalau di pidana aspek publik dan di perdata aspek privat atau pribadi. Hanya kemudian mengapa harus ada pengadilan tinggi? Ini dimungkinkan untuk para pihak mendapatkan level kepuasan, ya. Jadi gini, di level 1 mungkin satu pihak, kan sebenarnya begini, ketika orang masuk di pengadilan itu sebenarnya ada istilah menang jadi arang, kalah jadi abu, sama-sama sih sebenarnya rugi, apalagi di kasus perdata, ya, karena nilai objek yang diperkarakan itu bisa sangat kecil dibandingkan biaya perkara yang sangat mahal. Tetapi kenapa orang tetap nekat pergi ke pengadilan perdata, pergi trial untuk melihat sejauh mana kemampuan dia bisa menang. Nah, di sini lagi akan ada pihak yang, oh, saya di level 1 kalah karena ternyata tidak menyiapkan bahan material untuk menjawab semua tuduhan atau gugatan yang diberikan kepada
saya dan klien saya misalnya. Jadi saya kalah di level 1, masih berpotensi di level 2. Masih ada opportunity atau kesempatan untuk memenangkan, mencari celah kemenangan karena merasa posisi pihaknya bisa saja menang seperti itu. Jadi dalam sistem litigasi di Indonesia, pengadilan tingkat 2 ini memungkinkan orang untuk tetap positif melihat kasus yang melibatkan dia atau klien hukum tersebut. Jadi dengan kata lain, tidak langsung bersifat ketetapan yang sudah tidak bisa lagi diperdebatkan. Kalau sudah di Mahkamah Agung kan sudah tidak bisa diperdebatkan. Kalau sudah menjadi putusan Mahkamah Agung ya itu sudah bersifat final and binding. Final and binding sudah bersifat tetap dan mengikat para pihak. Kita tahu hukum itu adalah bersifat mengatur dan bersifat memaksa. Dan kalau sudah sampai di MA kan sudah bersifat memaksa dan sudah tidak bisa lagi. Kecuali dia menemukan bukti baru sehingga bisa lakukan TK atau peninjauan kembali. Saya kira seperti itu jawaban saya untuk Saudara Suwandi Arham. Ada lagi mungkin? Ya, terima kasih Bu jawabannya. Bagaimana? Cukup atau ada lagi? Mungkin sekiranya cukup Bu. Kalau sejauh ini materi yang yang pernah didapat itu dari aspek sejarahnya bahwa pengadilan banding ini dahulu dibentuk oleh kolonial Belanda. Istilahnya bahwa ketika masyarakat dengan melalui adanya pengadilan banding ini ia akan ibaratnya secara politik memungkinkan penguasa pada saat itu melakukan putusan-putusan. Oke, kalau melihat kepada melalui keberadaan struktur. Oke, kalau melihat pada politik hukumnya mungkin saja penguasa pada saat itu melakukan pengadilan tinggi seperti itu ya. Tetapi kita kan tidak mungkin bisa menganulir keinginan para pihak untuk diakomodasi kepentingan-kepentingannya yang tidak terpenuhi di ini ya, di level pengadilan negeri ya. Seperti itu. Jadi kalau di kasus mungkin ada namanya pembagian kalau di perdata mungkin pembagian harta gono gini tidak kesampaian, dia masuk lagi ke pengadilan selanjutnya. Oke, seperti itu. Mungkin kalau saya dapat lagi another perspektif tentang itu, tentang mengapa harus ada pengadilan level 2 atau pengadilan tinggi, saya akan bagikan lagi di grup ya. Ada lagi pertanyaan lain? Cukup, Bu. Cukup. Semuanya sudah tidak ada pertanyaan ya. Jadi saya ingatkan kembali, kita punya tugas. Nah, nanti di tugas ini Ibu akan bisa melihat sejauh mana respons dari teman-teman mahasiswa level S2 untuk melihat keselarasan antara substansi struktur kultur dan juga antara dasolan dasein dalam sistem peradilan yang dalam hal ini hari ini materinya adalah lembaga-lembaga peradilan. Nanti materi ini saya bagi lagi di grup melalui ketua tingkat. Terima kasih atas partisipasinya. Saya kira cukup pertemuan kita hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.